Halo semuanya, selamat datang di bahasan seru kita kali ini. Coba deh kalian bayangin sebentar, tubuh kita ini ibarat sebuah mesin mainan 3 dimensi yang super canggih. Mesin yang bahkan nggak butuh baterai sama sekali buat bergerak, berlari, atau menari. Keren banget kan? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar rahasia di balik cara kerja mesin ajaib ini. Kok bisa ya kita bergerak sebebas itu? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, aku punya tantangan nih buat kalian. Iya, kalian yang lagi nonton. Ayo dong, coba berdiri dari tempat duduknya sekarang juga. Terus bungkukin badan dan sentuh jari kaki kalian. Bisa nggak? Nah, pas kalian lakuin itu, pernah kepikiran nggak sih? Gimana caranya tubuh kita bisa nekuk ke bawah, melar, terus balik berdiri tegak lagi? Rahasianya itu ternyata ada di kerja sama tim yang luar biasa banget di dalam tubuh kita. Gue paham gerakan tadi, kita mesti kenalan dulu sama dua tokoh utama di sistem gerak kita. Bayangin kalian punya stik kayu yang kaku banget dan karet gelang yang lentur tapi kuat. Nah, stik kayu itu ibarat tulang kita atau yang biasa disebut alat gerak pasif. Tulang ini kaku, nggak bisa gerak sendiri. Terus, karet gelangnya itu adalah otot kita, si alat gerak aktif. Otot inilah yang punya kekuatan super buat narik dan ngegerakin stik kayu yang kaku tadi. Dan yang bikin ini benar-benar luar biasa adalah desain cerdas dari tubuh kita itu sendiri. Di satu sisi kita punya rangka tulang putih yang kokoh banget sebagai penyangga, dan di sisi lain ada lapisan otot merah yang membungkusnya. Otot-otot aktif ini nempel dengan rapinya di kerangka yang pasif. Jadi, pas otot kita mengerut atau mengencang, mereka itu bakal narik tulang-tulang kita, persis kayak narik tuas mesin, dan tara, terciptalah sebuah gerakan. Jadi, poin pentingnya di sini, susunan tulang-tulang tadi itu ngebentuk apa yang kita panggil sebagai rangka. Rangka ini tuh fondasi utamanya mesin 3 dimensi tubuh kita. Coba bayangin kalau tubuh kita nggak punya rangka. Aduh, kita cuma bakal jadi gumpalan daging yang jatuh ke lantai, persis kayak jeli yang tumpah. Nggak banget kan? Nah, rangkalah yang bikin kita bisa berdiri tegak dan pastinya ngelindungin organ-organ penting di dalam sana. Rangka itu sendiri isinya ya tersusun dari banyak banget tulang. Kayak yang udah kita bahas tadi, tulang itu keras dan kaku. Dan oh ya, saking kerasnya, tulang itu bisa aja patah kalau kena benturan yang benar-benar keras. Dari ujung tulang tengkorak di kepala kita sampai ke tulang-tulang mungil di ujung jari kaki, semuanya itu adalah stik-stik penyusun kerangka yang tentunya butuh dorongan buat bisa pindah posisi. Terus, siapa dong yang ngasih dorongan itu? Ya pastinya si otot. Tekstur otot ini tuh kenyal dan elastis banget. Mereka ini bosnya penggerak. Tiap kali kalian lompat ke girangan, jalan kaki ke sekolah, atau sekedar ngunyah makanan favorit kalian, otot-otot kalian tuh lagi kerja keras banget narik tulang-tulang yang kaku tadi, biar bisa ngejalanin tugasnya dengan sempurna. Kerja sama tulang sama otot ini beneran deh, juara banget. Tapi tunggu dulu deh. Kalau tulang kita keras dan kaku, kok kita jalannya nggak kaku dan patah-patah kayak robot besi ya? Jawabannya ada di sendi. Sendi ini tuh tempat spesial di mana dua tulang atau lebih saling ketemu dan nyambung. Ibaratnya, sendi itu kayak engsel pintu yang super pinter. Coba dibayangin, kalau kita nggak punya sendi, kerangka kita bakal terkunci rapat, dan kita bakal kaku membeku kayak patung. Yuk, kita lakuin tes kecil lagi. Sambil rebahan atau duduk nonton ini, coba deh goyangin jari-jari tangan kalian. Nah, sekarang putar bahu kalian ke belakang. Terakhir, coba angkat terus tekuk lututnya. Kerasakan bedanya? Gerakan-gerakan yang beda-beda arah tadi bisa terjadi karena tubuh kita punya jenis sambungan sendi yang beda-beda juga di setiap bagiannya. Dan ini nih yang makin nunjukin betapa kerennya mekanika tubuh kita. Ternyata, sendi kita itu ada banyak banget jenisnya yang unik-unik. Ada sendi engsel kayak di siku yang geraknya cuma bisa satu arah, persis banget kayak engsel pintu. Terus ada sendi peluru di bahu yang bikin lengan kita bisa muter bebas ke segala arah. Belum lagi ada sendi putar, sendi geser, sendi gulung, sama sendi pelana. Tiap sendi ditempatin di posisi rangka yang benar-benar pas dan butuh. Benar-benar desain yang jenius kan? Ngomong-ngomong soal gerakan, kalian pernah merhatiin katak yang lagi lompat nggak pas musim hujan? Ini dia salah satu kemiripan yang luar biasa di alam. Secara mekanika, manusia dan katak itu pakai prinsip yang sama persis loh pas lagi melompat ke udara. Kita berdua sama-sama ngandelin kerjasama tim antara tulang, otot, dan sendi buat ngelawan yang namanya gravitasi. Coba ya kita bedah gerakan melompat ini pelan-pelan. Pertama, kita jongkok dulu nih, nekuk sendi lutut sama pergelangan kaki. Ini tuh buat nyiapin otot kayak pegas yang lagi ditekan. Kedua, otot kaki kita bakal berkontraksi dengan hebatnya, nolak tulang kaki ke lantai sekuat tenaga. Dan ketiga, wuss, tubuh kita bakal melesat ke udara sambil ngangkat tangan dan nekuk sendi siku buat ngejaga keseimbangan.
Nanti kalian harus coba sendiri deh dan rasain gimana otot aktif kalian itu dorong tulang pasif kalian buat terbang. Nah, sebagai penutup nih teman-teman, ingat ya, rajin bergerak, berolahraga, dan menari itu adalah cara paling ampuh buat ngejaga mesin penggerak di dalam tubuh kalian biar tetap kuat dan sehat. Makin sering kalian pakai otot dan tulang kalian buat hal yang baik, makin jago juga mesin ini bekerjanya. Jadi, aku punya satu tantangan terakhir nih buat kalian hari ini. Dari semua sendi yang udah kita pelajarin tadi, kira-kira gerakan tarian super keren apa nih yang bisa kalian ciptain hari ini? Langsung dicoba ya. Dan sampai jumpa di bahasan seru kita selanjutnya.